Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Islam. Tahun Baru Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Tahun Baru Islam disepakati oleh para sahabat diambil dari peristiwa hijrah, karena setelah hijrah mereka terjadi kemajuan yang sangat luar biasa bagi umat Islam di kota Madinah. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, Indonesia mau berceramah tentang berhijrah menuju takwa berkokoh keimanan dalam masa pandemi COVID-19. Ayo, siapa yang tahu ini lagi musim apa? Selain musim buah-buahan, apa ya? Oh iya, benar sekali. Negara kita ini sedang mengalami virus corona yang nama kerennya COVID-19. Bukan juga ya. Yang seperti kita ketahui, teman-teman, bahwa negara kita ini sedang mengalami musibah besar yang namanya COVID-19. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan salat berarti telah menegakkan agamanya." Nah, saat ini kita sudah masuk bulan Muharram, yang mana di bulan ini banyak peristiwa penting bagi umat Islam. Salah satunya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Akan tetapi bulan Muharram ini berbeda dengan bulan Muharram yang sebelumnya, karena kita sedang mengalami masa pandemi virus COVID-19. Oleh karena itu, marilah kawan-kawan semua kita tingkatkan iman Islam kita dengan cara belajar dan beribadah di rumah. Tema berkokoh kepada dalam masa pandemi COVID-19. Semoga dengan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Allah mau menguji kita dengan kondisi seperti saat ini, dengan wabah penyakit ini. Maka bagaimana prasangka kita kepada Allah? Bersabda saya bergantung bagaimana prasangka hamba jika kita masih berprasangka baik kepada Allah dengan segala macam ujian ini, maka yang Allah turunkan adalah kebaikan dengan ujian ini. Syukur alhamdulillah masih diberi nikmat, kesehatan, iman, dan Islam. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dan bunda yang dirahmati Allah, sekarang kita lagi diuji oleh virus corona. Namun Allah mengajarkan kita untuk selalu bersabar.
melakukan hijrah. Hijrah yang dilakukan Rasulullah bukan sekedar hijrah fisik, tapi yang dilakukan Rasulullah hijrah mental. Dari Mekah ke Madinah, hijrah fisik begitu luar biasa. Perjuangan Rasulullah sejarah membuktikan begitu perintah hijrah turun kepada Nabi. Perintah hijrah telah datang wahai kaum muslim, maka berangkatlah lebih dahulu karena Makkah sudah tidak aman. Lalu sahabat bertanya, lalu Rasul, kapan berangkat Rasul? Rasul menjawab, saya belakangan, Makkah sudah tidak aman. Kalau kita pergi rombongan, kita akan mudah diketahui oleh mereka, apalagi mereka sangat mengincar saya. Kalau kita serempak, takutnya malah membahayakan kalian semua.
berhijrah menuju takwa, berkokoh iman dalam masa pandemi COVID-19. Pandemi corona ini masih menyebar dan berlangsung di Indonesia dan negara-negara lainnya, bahkan ke seluruh dunia. Miris sekali bukan? Hal ini membuat kita semua harus social distancing dan stay at home. Benar apa benar? Pandemi corona ini adalah sebagian ujian yang bagi umat Islam untuk memperkuat keimanan dan takwa kepada Allah. Bagaimana caranya agar tidak bersedih karena pandemi corona ini, Pak, Bu? Alangkah baiknya kita banyak beribadah dan berdoa kepada Allah. Sebab setiap ujian yang Allah berikan itu adalah sebagai kasih sayang yang Allah berikan. Subhanallah. Saya ingin menyampaikan tentang keutamaan bulan suci Muharram. Bulan suci Muharram adalah bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lain. Karena saking mulianya bulan Muharram, ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Yang pertama, diampuninya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia berdoa selama bertahun-tahun. Kedua, surutnya air pada zaman Nabi Nuh yang berbulan-bulan tidak subur. Ketiga, diselamatkan Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api Raja Namrud. Keempat, diangkat Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaman Bani Israel. Kelima, tenggelamnya Raja Fir'aun. Keenam, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Ketujuh, Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari raja kafir Quraisy sehingga dia bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari situasi ini cara Allah keperdilan manusia, kelemahan manusia dan kedoifan manusia hanya dalam
hujan lagi deh, nggak bisa main di rumah. Kok Ayu dia bilang gitu sama hujan, nak? Memangnya kenapa? Kan cuma bilang hujan, memangnya nggak boleh. Ayu Zia, hujan itu diberikan oleh Allah ke muka bumi ini, membawa berkah. Dan ingat, di saat hujan itu kita seharusnya ketika hujan mustajab untuk berdoa. Ayo doanya apa, Yuzia? Allahumma sholiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Oke, benar itu. Ketika hujan turun, kita minta hujan yang bermanfaat. Kalau masuk rumah ada adabnya loh. Ini adabnya kayak mana, Mbak Ica? Ada hadis sama doa. Emang bunyinya gimana? Hadisnya bunyinya kayak gini. La tad'u qabla salam. Artinya, janganlah kalian masuk rumah sebelum mengucapkan salam. Oh, begitu. Ada bahasa Inggrisnya juga loh. Bunyinya kayak gini. Do not enter before greeting. Gitu. Adek, kok kamu pakai tangan kiri? Namanya kenapa? Kan ada adabnya. Juga ada di hadis loh. Apa? Ya pulang sambil Allah kita lebih dari nikah. Lebih yang nikah. Artinya, wahai anak kecil, bacalah basmalah dan makanlah dengan tangan kanan dan ambillah yang terdekat darimu. Tadi saya buat dibaca ya. Ya, ini sebentar ya Mbak ya. Ini Mbak Aca, roti keju kesukaan Mbak Aca. Bunda buat khusus Mbak Aca dulu. Terima kasih Mbak. Tadi udah ngingetin Bunda hilang banget tadi. Oke, enak banget ini Mbak. Ini makannya juga. Nggak boleh makan makanan kiri, kan udah ada hadis. Gimana hadisnya nak? Ya ulang sami'ullahi ta'ala wa kul biyaminika wa kul biyaminika. Wahai anak kecil, makanlah, bacalah basmalah dan makanlah dengan tangan dan ambillah yang terdekat dari. Hai little boy, read basmalah and eat with your right hand and take the closest one from you. Jadi makan pakai tangan kanan, baca bismillah. Oke, makasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya punya anak soleh kayak gini. Jam-jamnya ikan orang tua dalam garis berkah dong. Terima kasih. Bermanfaat, istimewa, dan semua yang segala macam. Nah, adu duri, ada yang biarlah.
Aduh. Nah kan Pak, apa Jiku? Selanjutnya kita baca dulu ini hadis keutamaan menyingkirkan diri. Apa hadisnya nak? Bismillahirrahmanirrahim. Mimitul ada anusalifi sedekah, yang artinya keutamaan menyingkirkan diri dari jalanan adalah sedekah. That thing leg of a thorn from the foot is sedekah. Masya Allah, pintarnya anak. Yuk. Sholat. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Naila mengajak temannya untuk berjajan. Ibu udah sempat jajan, kita jajan dulu yuk. Silakan teman-teman. Kita sholat dulu. Iya, yuk kita berdoa doa mohon diteguhkan hati. Allahumma ya muqallibal qulubi sabit qalbi alai dinika wa alai ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan padamu. Dek, kita jemput teman lagi sakit yuk. Enggak aduh mau main aja. Ngapain lihat orang sakit? Mending ayo aja yang pergi. Nggak boleh gitu. Sebagai mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Ada hadisnya loh, ada komentarnya. Hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Artinya, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Udah deh, hari aja. Yuk. Iya, sakit apa kamu, Ki? Oh, cepat sembuh ya. Doa menjenguk orang sakit. Allahumma Rabbana fi bil ba'sa isfi wa natasya filla sifa'u Allah sifa'uka sifa'an la yuqadiru saqama. Oh ya Ki, ini buah untuk kamu ya, cepat sembuh ya. Kan manusia untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai hadis, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an riyatih. Kita semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Adik kan memang anak bontot, tak boleh lah kita kesel. Kan ada hadisnya loh, kita tak boleh kesel dan harus berkata bijak. Tahu tak ada hadisnya? Macam mana hadisnya? Tidak boleh berprasangka buruk. Ngomong dia itu tidak apa-apa, kita tetap senyum, dengar. Tidak boleh kayak itu. Cak mana gitu. Sekarang coba ada doa, mohon keselamatan supaya kita selamat, sudah berprasangka buruk. Ada kan doanya? Bisa tak ada doa itu? Coba anak dengar. Atina fid dunya